saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati.
Tuhan cukupkan. Hati terlalu di udara, Tuhan limpahkan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Firman Tuhan ini apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang utamakan di dalam kehidupan kita adalah rencana, kan? Kalau kita membina sebuah rumah, kita punya rencana, betul kan? Kita punya rencana, kita pilih tapak yang baik, kan? Kita pilih tapak yang baik, kita pilih kayu yang baik, kita pilih peralatan yang baiklah untuk rumah kita. Oleh sebab itu dia berkata di sini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Oleh sebab itu di dalam setiap perencanaan kita harus percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai ayat sokongan firman Tuhan kita pada pagi ini, kita melihat dalam Amsal 19 ayat yang ke-21. Di dalam banyak perencanaan di hati kita, tetapi tidak mungkin perencanaan kita terlaksana kalau kita menurut keinginan hati kita. Kalau kita menurut keinginan daging kita. Dan apa yang dikatakan di sini, walaupun banyak rancangan di hati manusia, tetapi ingat, keputusan Tuhan juga yang terlaksana. Macam manapun cara kita bikin rumah itu, tetapi kalau kita tidak menurut rencana Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya akan terbengkalai. Semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita berencana dalam kehidupan kita, menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, semuanya akan menjadi lebih indah, kata firman Tuhan. Dan dalam Mazmur 94 ayat 11, sebab Tuhan mengetahui segala rancangan-rancangan manusia, namun semuanya sia-sia belaka. Jadi kita ingat di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-11 ini, sebab Tuhan mengetahui segala rancangan kita, kan? Pernahkah Tuhan tidak tahu rencana kita? Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita punya rencana, kan? Tapi kadang-kadang rencana kita tuh hanya rencana saja.
tapi belum tentu kita dapat pergi ke tempat itu, betul kan? Saya bilang siapa? Nah, kita harus utamakan Tuhan di dalam semua perencanaan kita. Dan dia berkata di situ, sebab dalam Mazmur 94 ayat 11 ini, sebab Tuhan mengetahui segala rancangan-rancangan kita, dia berkata. Namun kalau kita mengikuti rencana kita di dalam kehidupan kita, semuanya akan menjadi sia-sia, kan? Semuanya akan menjadi sia-sia. Kenapa rencana kita sia-sia? Karena kita tidak tertumpu kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, kan? Nah, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan apa yang dikatakan di sini, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Jadi maksudnya dalam firman Tuhan itu, apapun rencana di dalam kehidupan kita, kemanapun kita berada, biar rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena berkata, rancangan Tuhan lebih indah dari rancangan manusia. Betul kan? Kalau kita berencana menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, pasti semuanya akan terlaksana. Karena kenapa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kita percaya Tuhan itu ada untuk kita. Kalau kita mau memiliki syurga itu dalam kehidupan kita, apa yang harus kita buat? Apa yang kita harus buat? Kalau kita mau memiliki syurga itu dalam kehidupan kita, apa yang harus kita buat? Menanggalkan kehidupan yang lama dan apa? Ikut jalan Tuhan. Apa khotbah minggu lalu? Siapa ingat? Dalam firman Tuhan itu di dalam Roma 12 ayat 2 dia berkata, janganlah menjadi lupa sudah apa? Baru minggu lalu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi kita harus ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Kamu maukah hidup kita macam dulu-dulu? Jalan kaki, dia bilang. Atau kita mau pilih jalan kita sekarang ini, hidup kita sekarang ini. Mana kita mau pilih? Mana kita mau pilih? Saya balas, saya cakap, saya tidak mau lah seperti dulu. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, di dalam Yesaya 55 ayat 9, rancangan Tuhan lebih indah dari rancangan manusia. Semuanya akan menjadi sia-sia. Sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini dalam Yesaya 55 ayat 9, rancangan Tuhan lebih indah dari rancangan manusia. Jadi, kalau kita membuat perencanaan di dalam kehidupan kita, ingat Tuhan itu lebih baik. Rencananya di dalam kehidupan kita. Apapun cabaran di dalam kehidupan kita, ingat Tuhan itu memberi yang terbaik untuk kita semua. Amin. Dan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sebagai kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, sebab Tuhan mengetahui semua rancangan di dalam kehidupan kita. Dan oleh itu tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik buat saya dan saudara pada hari ini. Jadi ingat bahwa kalau kita ingin pembaharuan dalam kehidupan kita, kita harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan ingat, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kata firman Tuhan minggu lalu, kita ingat bahwa Tuhan itu lebih baik ada di dalam kehidupan kita, memberi kita perubahan, memberi kita pembaharuan, memberkati segala pekerjaan kita, memberkati kehidupan kita. Dan apapun perencanaan kehidupan kita, ingat, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Semoga Tuhan memberkati. Dan saya kembalikan kepada pemimpin. Kita bangkit kembali bersama-sama dan kami.
Pagsuliwalan ng kasulatan.